Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih nih Bu Amin dan Mas Hilmi atas kesediaannya. Jadi ini kan acara seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ini acara upaya kita untuk berbagi. Diambil inisiatifnya dari Mbak Balkis Balkis Travel, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat gitu, baik untuk diri kita masing-masing ataupun untuk para pemirsa kita nanti gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dalam kesempatan ini. Nah, yang pertama ini saya ingin menggali atau dapat cerita ini. Orang bermacam-macam pengalaman dalam berumroh gitu ya, dan ataupun melakukan ibadah haji. Dan kebetulan di sini kalau tidak salah dalam obrolan kita tadi, Ibu Amin sudah pernah gitu ya punya pengalaman, nanti mungkin bisa ceritakan sedikit pengalaman dalam ke tanah suci begitu Bu. Apa saja pengalamannya dan pernah berangkat berapa kali atau kapan saja itu Bu Amin? Ya. Baik Pak Ferry, alhamdulillah kami sudah pernah haji Pak, waktu itu tahun 98. Ya memang kami punya latar belakang yang saya kira cukup yang harus kami lakukan gitu, karena memang kami waktu itu menikah agak lama kami untuk mendapatkan putra. Jadi pada waktu itu kami banyak sudah usaha-usaha yang kami lakukan dari kedokteran macam-macam. Akhirnya dokter mengatakan bayi tabung saja ya gitu. Akhirnya kami berdua memutuskan ngapain harus bayi tabung ya, ayo kita haji saja. Subhanallah, ya. Jadi pada waktu itu kami memutuskan haji. Pada tahun itu salah satu doa memang kami ya niatnya memang haji. Salah satu dari doa-doa kami itu memang keturunan. Ya seperti itu. Kemudian Masya Allah, qadarullah, sepulang dari haji, Masya Allah, 1 bulan kemudian itu kami hamil. Alhamdulillah ya. Mungkin karena Allah sayangnya sama kami, supaya kami mungkin biar nggak sombong, akhirnya diambillah anak lagi. Jadi umur 4 bulan diambil. Kemudian itu selang 1 tahun lagi kami ada lagi hamil lagi. Mungkin masih belum selesai. Mungkin ini ya supaya kita selalu mendekat sama Allah. Akhirnya umur hamil ke-7 anak kami diambil lagi. Jadi mungkin supaya kita mungkin rindu biar mendekat sama Allah begitu. Lalu 2 tahun kemudian muncullah anak kami yang ketiga ini sebenarnya. Jadi itu cerita-cerita yang di haji awal kami seperti itu. Kemudian perjalanan kemudian di tahun 2013 kami ingin kembali lagi. Kebetulan tidak dengan suami. Kalau yang awal memang kami dengan suami. Kemudian di tahun 2013 saya rindu lagi dengan Ka'bah Madinah. Kami akhirnya kembali lagi ke sana ya, untuk kangen istilahnya. Memang kami betul-betul rindu dua kota yang selalu saya kira semua manusia umat Islam khususnya itu rindu dengan 2 kota tersebut. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Berarti tadi ya kalau perjalanannya ke Tanah Suci itu yang pertama berhaji, kemudian 2013 berumroh, dan yang ketiga tahun 2025 ini bersama ini. Iya, yang anak ketiga yang saya ceritakan ini. Nah, mungkin menarik ini ya. Nanti Bu Amin bisa menambahkan nih. Tapi saya pengen tanya, pengalaman waktu Mas Hilmi itu diajak oleh ibu atau pemantiknya yang membuat tertarik itu apa itu? Bagaimana ceritanya Mas Hilmi? Jadi ini kan alhamdulillah pertama kali saya umroh ya ke Tanah Suci. Untuk
pemicunya pertama tuh alhamdulillah dari mama. Jadi saya diajak dimulai dari tahun lalu aslinya sudah direncanakan. Aslinya kita berencana untuk bertiga berangkat, saya, mama dan Abi. Tapi Allah punya rencana lain, Abi dipanggil duluan, jadi jadwalnya kita mundurkan. Jadi dimundurkan dari bulan ke bulan, dari bulan akhirnya jadi 1 tahun mundurnya. Saya ada kegiatan kuliah, ada kegiatan magang, ada skripsi juga. Jadi alhamdulillahnya kemarin ada waktu kosong, waktu yang benar-benar bisa dipakai untuk umroh sama 2 minggu itu. Alhamdulillah itu berkah sekali. 2 minggu. Dapat ya kesempatan. Alhamdulillah ya. kesempatan G. Nah, kalau ini kan Bu Amin itu Mas Hilmi tadi ya sudah kelihatan ya ada harus menyesuaikan waktu ya. Dan kalau Bu Hilmi pengalamannya bagaimana dulu Bu? Waktu ingin berhaji dulu kan Waktu itu kita masih waktu itu kita masih belum antri yang banyak-banyak. Iya, Bu. belum. Jadi sekarang ya sekarang. Waktu itu masih sekarang ya, sekarang bayar, sekarang berangkat, masih boleh langsung seperti itu. Jadi kalau untuk yang tahun ini ya harus menunggu berpuluh tahun mungkin seperti itu. Rata-rata sekarang berapa? 23 tahun. Berapa ya? Iya. 25 tahun dia. Iya. jadi tapi waktu kan tadi cerita awalnya kan niat untuk salah satunya ya pengen meminta ya. Ya salah satunya, bukan tujuan tapi ya salah satu doa. Nah, waktu mau berangkat itu sudah punya niat. Persiapannya bagaimana itu Bu? Apakah ada persiapan khusus atau semua lancar-lancar saja dari baik almarhum ataupun ibu? Iya, itu saya kira setiap orang punya pengalaman masing-masing. Untuk kami, alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke sana. Seperti itu. Baik, insya Allah baik, semuanya baik, semuanya. Saya merasakan sampai ya semuanya baik. Katanya ya lancar, semuanya lancar, di sana juga lancar. Kemudian dapat beribadah juga, insya Allah luar biasa, menyenangkan sekali. Menyenangkan ya. Oke, itu impresi di awal yang pertama kali berangkat dulu ya. Dan itu dengan haji reguler atau yang khusus atau itu kan waktu itu kan saya bukan di Bu Balkis ya, Bu Balkis juga belum berdiri. Jadi waktu itu kami ikut pesantren ya haji hijau apa plus ya? haji plus ya. Enak plus ya. 25 hari insya Allah waktu itu. Nah, mungkin saya langsung pindah lagi nih ke Mas Hilmi nih ya. Jadi, pengen dapat yang cerita freshnya ini. Bagaimana waktu sebelum berangkat itu kan ada beberapa persiapan ya kemarin. Ada manasik juga ya? Manasik ada. Ya. Nah, kemudian sampailah ke tanah suci ya. Itu dalam apa yang teringat ya, atau yang seperti apa itu kesannya atau pengalamannya waktu pertama kali melihat mungkin Masjidil Haram atau mungkin juga Nabawi atau Ka'bah sendiri, seperti apa kira-kira? Oke, kalau ini kita berbicara secara visual ya. Iya. Ya. Jadi saya selama ini kan hanya melihat tanah suci itu melalui layar ya. Wah, jadi kayak skala secara nyatanya tuh belum begitu kerasa. Iya. Jadi pertama kali saya menyentuh, saya tiba di Mekah. Itu Masya Allah Masjidil Haram tuh besar sekali itu, luas sekali. Jadi dari ujung mata ke mata itu tuh masih full, masih bagian dari masjid semua. Sampai sekarang konstruksinya masih lanjut di sana. Okay. Jadi saya malam-malam nyampe di sana dan bertemu dengan Ka'bah gitu bahasanya. Subhanallah, itu
agak susah dideskripsikan di hati ini gimana perasaannya. Ada rasa bahagia, ada rasa terharu juga, dan hati ini terasa apa ya, bergetar gitu katanya. Terus lama-lama saya merasa nyaman di sana. Jadi sebelum berangkat itu, sebelum melaksanakan umroh, sebelum menyesuaikan dengan keseharian di sana itu, saya merasa agak bingung gitu. Aduh, ini ngapain aja gitu ya? Kita mau ngapain aja di sana? Terus gimana cuacanya? Terus nanti bakal capek nggak ya gitu kan ya kan? Ya ada pikiran gitu. Tapi alhamdulillah pas di sana saya alhamdulillah dikelompokkan bersama orang-orang yang hebat sekali, ya. Orang-orang yang bersemangat untuk terus beribadah gitu. Jadi tiap kali sholat tuh saya diajak, tuh, Mas, saya Mas berangkat Mas gitu. Jadi di sana tuh normalnya 1 jam sebelum sholat tuh udah mulai berangkat. Ya, jadi kita berangkatnya nyantai gitu, menikmati perjalanan. Jadi nggak kerasa jalan dari hotel ke tempat sholat tuh bisa sampai 15 menit, 30 menit itu nggak kerasa tuh jalan. Jadi kaki ini ya tahu-tahu pas nyampe kamar udah, aduh kok kram ya. Tapi pas perjalanan itu enggak gitu, aman-aman gitu. Jadi hari melalui hari, alhamdulillah semakin nyaman di sana. Jadi pada saat harus berpindah ke Madinah itu langsung terasa, aduh kok tiba-tiba kok sedih gini ya rasanya gitu ya. Jadi kangennya itu masih terasa sampai sekarang. Oke. Terus Bapak juga menyinggung soal Madinah tadi nggak ya? Jadi antara Mekah dan Madinah itu terasa sangat beda. Kalau Mekah itu bahasa saya ibadah oriented gitu ya. Kalau di Madinah tuh lebih nyantai. Karena kan tidak ada umroh, nggak ada kewajiban pakai ihram. Kalau mau sholat di pelatarannya itu, jadi semua lebih nyantai, lebih bisa melaksanakan keinginan hati sendiri gitu. Di samping itu kita juga bisa lebih berinteraksi sama orang-orang lokal di sana. Ada kesempatan untuk ada interaksi ya. Jadi kita lebih kenal sama budaya-budaya mereka, cara mereka berdagang gitu ya, apalagi di pintu gerbang 328-nya Madinah. Itu jadi hotspotnya orang-orang Indonesia juga di sana. 328 itu di sisi sebelah mana itu? Utaranya masjid. Utaranya. Oh iya, 338 utaranya masjid. Ya. Jadi kalau di Madinah itu kan kiblatnya mengarah ke selatan. Ini berarti ke belakangnya masjid. Belakang masjid. Dan di beberapa waktu itu, masya Allah, indah sekali itu lingkungannya. Banyak-banyak foto saya di sana. Tapi pada saat nyampe sana memang ya di Mekah dan Madinah pada saat itu bahasanya agak anget gitu ya, agak anget daripada biasanya. Udah puncaknya panas di sana, 42, 45 di sana. Malam pun kalau keluar kadang keringetan saya. Ya, jadi alhamdulillah di sana itu berkah sekali. Bisa belajar banyak di sana, bisa lebih menenangkan hati. Jadi kan ada orang juga ngomong, berbicara kalau misalkan kita tuh lebih tenang kalau beribadah di tempat yang kita nggak kenal. Ada perkataan seperti itu. Jadi kita nggak peduli sama apa kata orang. Kita kan juga sama-sama nggak kenal dan sama-sama beribadah di sana. Jadi alhamdulillah lebih khusyuk gitu. Jadi kurang lebih untuk first impression saya di tanah suci. Begitu hebat lah di sana. Nah, saya juga mau minta pendapat dari Bu Amin ini ya. Jadi tadi sudah disinggung sedikit tadi ya sama Mas Hilmi itu, bahwa kotanya memang tempatnya mengesankan ya. Apalagi kita banyak mungkin berada di sekitar 2 masjid ini gitu ya. Nah, kalau saya menggambarkan salah satu yang saya sukai tentang Mekah itu waktu itu, artinya mungkin karena sudah lama, saya terakhir 2008, mungkin sudah berbeda situasinya, tapi yang saya sukai tentang kota Mekah itu sering saya ceritakan ke orang-orang, di sana kita itu sangat intim hubungannya dengan pencipta ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu yang saya ingat itu, di sana orang begitu bebas untuk berhubungan, berdoa. Misalnya saya gambarkan itu,
keluar dari pintu Marwah, terus ada bapak-bapak yang lagi menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah, tapi dia di luar kan. Dan mata yang berlinang-linang dan dia bicara yang keras itu. Kemudian di sebelah sana ada ibu-ibu yang sedang berdoa yang sama dengan. Saya pikir ini buat saya waktu itu indah sekali begitu, karena orang bebas berdoa dengan caranya masing-masing dan mereka betul-betul kelihatan ya berhubungan gitu. Itu yang saya. Ibu bagaimana Bu Amin ini ya? Iya, sama saya kira Pak. Jadi kalau di Mekah itu, masya Allah, apa ya, auranya kita memang sangat dekat, ya, sangat dekat dengan Allah, seolah-olah Allah di hadapan kita itu nyata gitu. Jadi kita bisa membuat apa ya, doa-doa kita itu, harapan kita itu terkabulkan semuanya. Semua tempat bisa dipakai untuk berdoa di sana itu luar biasa. Jadi apalagi di depannya Ka'bah, misalkan di situ jadi tempat yang mustajabah. Jadi kita bisa berdoa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan bahasa kita, dan kita tidak merasa risih dengan sebelah kita mau bicara apa. Jadi kita langsung memang berbicara seperti itu, seolah-olah kita berbicara sama Allah apa mau kita gitu. Iya, iya. Okay. Jadi memang Mekah itu luar biasa, saya kira. Luar biasa. Bu, mungkin saya langsung lanjutkan dengan satu pertanyaan ini. Nanti Mas Hilmi juga bisa tambahkan ini. Kalau Ibu kan sudah 3 kali ke sana ya Bu ya, jadi Insya ya, Allah. artinya 3 periode nih. Kalau berkunjung ke Mekahnya tuh sudah berkali-kali berarti. Tapi kalau misalnya dari 3 perjalanan, mungkin ada 1 atau 2 cerita Bu Hilmi yang mungkin pengalaman berkesan. Kalau pengalaman-pengalaman yang berkesan, apa ya Mas ya kira-kira? Berkesan semua. Semuanya berkesan kalau saya. Nggih, semuanya berkesan kalau saya. Jadi semua peristiwa semuanya berkesan. Yang jelas kalau di sana kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu istighfar, selalu memohon petunjuk sama Allah, tidak boleh sombong, tidak boleh berburuk sangka kepada apapun itu. Jadi kalau cerita-cerita yang dulu itu, kalau cerita-cerita yang kalau saya flashback yang dulu di awal-awal haji itu, ada teman yang mungkin ngomong agak kurang benar gitu, itu langsung kejadiannya langsung ya sama dengan seperti sudah rumahku dekat, nggak usah hilang sungguh, ya hilang sungguh seperti itu. Iya, padahal ya dekat gitu misalkan gitu. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah ya semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Amin, mungkin Mas Hilmi nih dengan pengalaman segar dengan mata mudanya, silakan Mas Hilmi. Kalau untuk pengalaman yang unik ya, yang paling mencolok itu pada saat sholat Jumat. Iya, iya. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi di Masjidil Haram itu jam 9 sudah harus masuk ke pelataran kalau mau masuk ya. Di atas jam itu udah ditutup. Betul. Jadi saya dan 2 roommate-nya lah gitu, wah pengen banget nih sholat di tengah-tengah gitu ya, apapun lah ya keadaannya kita sholat gitu di depannya Ka'bah. Jam 9 kita sampai, setengah 10 nyampe ke bisa masuk ke dalam pelatarannya itu. Wah, Masya Allah, di sana nunggu 3 jam setengah. Sudah tawaf terus langsung nyari tempat untuk sholat di sana. Tuh 3 jam setengah saya terpapar panas matahari itu. Itu. Jadi ya di sana kita bisa melihat kemurahan hatinya tiap jamaah gitu. Ada yang bagi-bagi minum, ada yang bagi-bagi cemilan, ada yang ngasih biskuit itu tebel-tebel gitu kan, dari berbagai daerah gitu kan ya. Oh, jadi ada yang bagiin terus yang lain pada ikutan dibagi juga gitu. Ada yang bagi-bagi seminim kayak air semprotan itu biar nggak panas. Kan ada yang punya minjemin saya ada gitu. Terus dari pegawai masjidnya itu juga bagi-bagi air zam-zam dingin itu pas itu. Jadi alhamdulillah berkesan sekali gitu.
3,5 jam, kadang nggak kerasa gitu. Iya, iya. Terus untuk pengalaman lain mungkin nggak begitu yang ada aneh-anehnya gitu ya. Soalnya saya juga aslinya takut untuk ngomong yang aneh-aneh di sana ya. Jadi dari awal sudah menguatkan hati, menguatkan pikiran, nggak usah protes, enjoy aja, nggak ada regret apapun udah. Jadi pikirannya gitu ya. Kalau fokusnya sholat ya sholat gitu, ada ibadah gitu. Selain itu sudah pikiran keberapa gitu. Jadi nggak ada yang kegeret-geret gitu kesannya. Ya. Jadi memang kelihatannya kan tergantung dari bagaimana Cara memaknai juga ya, atau dan tadi mungkin strategi Mas Hilmi dari awal sudah berangkat jaga pikiran, omongan tahan gitu ya. Batin pun juga udah harus diperhatikan ya. Iya. Dan mungkin itu ya salah satu yang membuat jadi yang aneh-aneh, yang jadi teguran atau apapun itu tidak terasa ini ya, tidak dialami atau semacam itu. Nah, setelah pulang itu apa yang terasa oleh Mas Hilmi? Simpelnya ya terasa beda ya, sangat beda ya di sana ya. Yang paling kerasa di sini itu kekhusyuannya. Ya, jadi ya bukan berarti nggak bisa khusyuk ya, tapi lebih mudah khusyuk di sana gitu. Kalau di sini kan kita lebih kenal sama orang juga ya kadang ya. Terus kadang agak sulit untuk berlama-lama di masjid. Kalau di Masjidil Haram kan bisa 1 jam 2 jam terus-terusan di sana gitu ya. Kalau di sini kan kita sudah kembali ke kegiatan masing-masing gitu, ada acara masing-masing seharian gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau dibandingkan sama sebelum saya ke Masjidil Haram ya mungkin bisa dibilang ya lebih nyaman di masjid gitu. Oke, ya. Bu Amin mungkin ada dengan pengalaman beberapa kali ya, biasanya apa yang setelah pulang apa yang terasa, entah itu hilang atau jadi tadi jelas kangen lagi gitu ya. Apa Bu yang bisa diceritakan setelah kembali biasanya setelah perjalanan itu Bu? Satu, bersyukur kalau saya. Ya, saya ingin kalau setiap hari itu kita harus bersyukur. Ya, mengucapkan alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah kesempatan di usia yang menurut saya ya sudah mulai nggak beda, ya sudah beda lah dengan yang dulu itu. Jadi saya bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh. Jadi yang kalau sampai di sini ya harapannya ya tetaplah kita jaga. Jadi karena beberapa hari jadi Mas kadang-kadang masih tidur itu masih seperti di sana, bukan, kita sudah di Indonesia. Jadi seperti itu, jadi masih terngiang-ngiang kita masih berada di sana gitu, seperti itu. Jadi pokoknya setiap bangun mesti ucapan alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan kemarin untuk umroh dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Bu Amin ya. Dan nah ini yang mungkin pertanyaan berikutnya ini akan bermanfaat mudah-mudahan untuk jamaah atau calon jamaah ya, yang atau teman-teman kita yang akan berangkat ini. Saya silakan bebas saja ini. Bu Amin dulu, mungkin nanti ditambahkan dengan Mas Hilmi tentang kira-kira mungkin ini ke usulan atau berbagi ya untuk orang, atau kalau misalnya ketemu dengan teman yang bertanya apa yang harus saya siapin Bu gitu ya kalau mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, kira-kira seperti apa itu Bu? Oke. Bagi teman-teman Mbak Bila yang mau berangkat umroh, satu niat yang lurus dulu. Kalau menurut saya niat yang benar. Jadi niatnya harus dibenarkan dulu, diluruskan dulu, bahwa umroh itu bukan jalan-jalan, bukan healing saja, tapi harus niat yang benar dulu kalau menurut saya. Jadi nanti monggo yang mau umroh ditata niatnya. Syukur alhamdulillah, haji dulu kalau bisa. Kalau menurut saya haji dulu, sambil menunggu haji
Monggo silakan umroh, karena memang haji tahun ini kan agak lama, jadi diselesaikan dulu administrasinya terkait haji, kemudian sambil menunggu waktu umroh. Kemudian kalau terkait dengan perbekalan dan sebagainya, itu banyak sekali sih sebenarnya yang di YouTube itu banyak cara-cara apa yang mau dibawa apa. Kemudian kalau saya, karena saya sudah jatuh cinta sama Balkis ya, monggo kalau ke Balkis Travel, karena luar biasa saya kira. Saya kenal dengan Bu Balkis itu di tahun 2013 yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa saya pertama kali umroh itu setelah haji itu dengan Balkis Travel, dan di saat itu kayak jatuh cinta lah gitu loh, kok enak sekali layanannya gitu loh, kok ya saya merasa kok enak gitu, seneng gitu. Jadi makanya saya katakan pakai hati layanannya itu, karena ya karena enggak tahu ya, di awal itu saya merasa enak banget ya gitu, jadi melayaninya senang gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya insya Allah kalau sudah ikut travel insya Allah aman semuanya, insya Allah sudah di cover semuanya, tinggal kita menyiapkan niat, kemudian menata hati kita, tidak ya niat kita ke sana haji, jadi ya apapun yang terjadi di sana ya udah dinikmati saja. Dan kemarin itu Masya Allah luar biasa, saya sampai apa ya, di luar ekspektasi saya lah, dengan kes yang menurut saya yang tidak dapat seperti itu, tapi sampai di sana Masya Allah dapat bintang ada bintang 5, saya juga kaget juga ya Allah, alhamdulillah. Jadi itu memang luar biasa. Jadi kadang kejutan-kejutan seperti itu nggak bisa mungkin nggak bisa ditata dari awal mungkin ya. Jadi cerita-cerita yang ya pokoknya niat kita baik dari awal, kita niatnya harus baik gitu. Kita setiap hari berusaha, saya pun juga selalu berusaha. Jadi saya juga sedang berusaha memperbaiki diri untuk kedepannya biar saya lebih baik lagi. Pokoknya setiap hari kita ya, ini sama anak saya ini ayo mulai ini, ayo kita belajar lebih baik lagi, ayo lebih baik lagi, itu saja. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Amin. Ya, silakan Mbak Silmi. Oke, jadi di samping yang sudah dijelaskan sama Mama ya, mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang ingin pergi umroh, do not overpack. Ya, do not overpack. Ya, khususnya bagi yang laki-laki, di sana tuh kita mayoritas pakai ihram. Ya, jadi berangkat ke masjid pakai ihram gitu. Kita ganti baju tuh cuma di kamar aja. Jadi jangan terlalu banyak bawa pakaian. Ya. Pertama berat ya, kedua kita nanti akan banyak-banyak bawa zam-zam kalau mau ya. Itu bisa digunakan ruang kosongnya untuk itu. Saya sarankan juga untuk membawa tempat minum pribadi sendiri, karena di sana itu sangat banyak tempat untuk ngisi air zam-zam. Sana alhamdulillah berkah sekali. Di sana ada yang dingin, ada yang normal gitu sesuai kebutuhan. Setelah itu harus hati-hati dengan bawa barang bawaan gitu. Terutama sandal. Ya, jadi di sana itu disarankan juga bawa kresek atau menggunakan kresek-kresek yang ada di sana. Jadi ada dispenser yang buat plastik itu bisa diambil sendiri tuh gratis, tuh ada di ya nggak di semua pintu tapi di berbagai pintu di sana ada. Terus dibawa masuk gitu. Jangan ditinggal di luar, kecuali kalau di Nabawi mungkin bisa. Di Nabawi kan nggak begitu rame. Jadi bisa ditaruh di rak-raknya itu, insya Allah nggak hilang gitu. Setelah itu mungkin tergantung bulan berangkat ya, tapi di sana cuaca sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi kalau dimungkinkan bawa vitamin gitu. Jadi setiap hari biar badan fit, tidak, karena umroh itu bukan hanya ibadah religi, tapi juga
ibadah fisik juga. Kita banyak sekali gerak di sana, apalagi umrohnya itu ya. Jadi kita dimulai dengan tawaf 7 kali putaran itu. Kalau untuk orang yang jarang jalan jauh itu kerasa 7 kali jalan gitu. 7 kali putaran, terus dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i itu totalnya 7 kali antara Safa Marwah itu 3 kilo. Jadi 3 kilometer. Jadi di samping saat di sananya hati-hati, saya sarankan juga sebelum berangkat juga harus harus mempersiapkan tubuh. Jadi kekuatan fisik, kekuatan ya tubuhnya. Mungkin ada yang punya penyakit di sendi atau di tulang tuh harus disesuaikan juga, jangan dipaksain untuk misalkan sa'i, misalkan yang lainnya pada cepat gitu, kita jangan ngikutin, jangan maksain, kita di pace kita masing-masing gitu. Setelah itu juga banyak research dulu. Jadi kalau yang paling penting apalagi di Masjidil Haram itu kita lihat denahnya. Soalnya Masjidil Haram itu punya banyak pintu, banyak tembusan, dan sewaktu-waktu pintu itu bisa ditutup. Ya, jadi misalkan kita sore datang sana, terus kita isya pulang, pintu yang sama itu bisa ditutup. Jadi dipindah ke pintu yang lain gitu. Jadi kita harus tahu surrounding kita. Ada beberapa pintu, ada King Abdul Aziz, ada pintunya Sa'i, itu juga bisa keluar juga lewat situ. Jadi benar-benar harus memperhatikan surrounding kita. Untuk Nabawi mungkin sama ya. Tapi kalau dari pengalaman saya di Madinah itu pada saat itu lebih panas daripada Mekah. Jadi bawa sunscreen atau bawa pelembab itu juga penting. Terus kalau misalkan misalkan matanya nggak kuat ya, bisa bawa sunglasses gitu. Karena lantainya Mekah dan Madinah itu putih itu blinding gitu deh bahasanya ya. Jadi kurang lebih untuk saya bisa melengkapinya di situ gitu ya. Oke, terima kasih ini ya. Mungkin ada tambahan yang lain nih, Bu. Ban. Mungkin sesuatu yang bisa disampaikan nih buat teman-teman yang nonton, dan kalau ada tips yang lain boleh tambahkan. Apa? Tadi banyak ya dari Mas Hilmi itu ya, udah mulai dari packing jangan terlalu banyak karena pakaian kita tidak akan banyak juga berganti gitu ya. Dan tadi misalnya tentang keperluan yang sesuaikan dengan situasi cuaca atau iklim di sana ya. Ada yang berangkat misal Desember mungkin dingin gitu ya. Di pertengahan tahun mungkin lebih panas gitu ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Amin? Oke. Ya baik Pak. Mungkin ini buku-bukunya ya, buku-buku doa itu juga perlu mungkin dibaca di sana gitu, karena buku-buku di sana karena waktunya cukup banyak. Waktu menunggu itu cukup banyak, jadi mungkin bisa dibaca-baca di sana gitu. Mungkin itu sudah. Apalagi silakan tambahkan. Khusus di Madinah, ya nggak khusus juga. Ada namanya aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk, kita masuk sebagai pendatang, login belakang, nanti ditanyakan nomor paspor, nomor visa, bla 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 bla, kita isi. Nah, Nusuk itu pentingnya apa? Kita bisa daftar untuk masuk ke Raudhah lewat Nusuk. Gitu. Ya, jadi di samping kita bisa masuk lewat Tasreh yang dari travel, kita bisa masuk secara mandiri. Jadi ada 2 macam cara masuk untuk didapat lewat aplikasi Nusuk itu. Ada yang bebas, free masuk. Jadi kita bebas milih tanggal berapa, jam berapa. Gitu. Iya, tapi itu setahun sekali. Iya, satu tahun sekali bisa bebas milih. Seterusnya kita ada namanya instant track. Tapi kita harus dekat, lokasi kita itu harus dekat dari masjidnya untuk bisa daftar. Jadi instant track itu bahasanya kalau misalkan pada waktu itu ada kuota yang masih tersisa, kita bisa daftar langsung. Jadi harus setiap 20 menit bisa dipantengin HP-nya. Kalau misalkan ada waktu ada stok ya,
ada waktu luang gitu ya, ada opsi bisa pilih aja langsung gitu. Dan jangan telat. Kalau bisa setengah jam udah harus nyampe di Sampai. depannya pintu Raudhah itu. Kalau enggak bisa hangus karena kan antri nih, harus antri, harus verifikasi dari penjaganya. Ya nggak bisa masuk. Iya, Kalau pesnya udah warna hitam udah nggak bisa. Oke. Jadi harus dipersiapkan di situ, disiapkan nomor visanya, nomor paspornya, dan bisa lebih explore lagi ini aplikasinya. Di sana bisa ada doa-doa ya, ada doa pagi, doa sore. Misalkan kita mau doa menambahkan rezeki, kesuksesan, di sana bisa minta tolong bikin buatin doa-doa gitu bisa. Ya gitu. Jadi tambahnya itu untuk di Madinah gitu nih. Wah, alhamdulillah. Iya, Ada sedikit lagi Bu, boleh? ampun. Oke, iya. Ya, ini promosi ya. Boleh promosi. Iya, jadi monggo kalau yang mau umroh boleh ke Balkis Travel. Insya Allah di Jalan Gayungan ya, dan Gayungan Surabaya. Jadi monggo yang mau umroh, yang mungkin haji juga bisa, insya Allah haji plus ya, jadi bisa menghubungi Balkis Travel Surabaya. Ya, terima kasih, itu mungkin dari saya. Bu Amin dan Mas Hilmi. Jadi teman-teman yang melihat program ini, jadi kita dengarkan tadi, kita simak uraian atau pengalaman ya dari Bu Amin dan Mas Hilmi, yang banyak itu pelajarannya ya, bisa jadi referensi sebelum berangkat, dan mudah-mudahan pengalaman dari keduanya tadi memang membekali kita. Dan saya terkesan tadi salah satu yang menyenangkan atau yang dialami dari Balkis Travel tadi, dilayani dengan hati. Itu saya garis bawahi itu. Jadi mudah-mudahan, jadi jangan lupa kalau Semoga ya seterusnya begitu terus. amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Mas Hilmi dan Bu Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.